Yo guys, kenalin nama gua Fatur dari Toko Saya Commerce dan kayaknya ini video pertama ya untuk channel YouTube Toko Saya Commerce. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Jadi Toko Saya Commerce atau Saya Commerce ini adalah sebuah perusahaan yang saat ini bergerak di bidang e-commerce atau jual beli online guys. Dan untuk produknya sendiri yaitu produk-produk spycam atau kamera tersembunyi, produk CCTV ataupun produk GPS tracker ya. Dan ada beberapa produk lain juga yang kita jual seperti action cam atau kamera action dan juga masih banyak yang lainnya guys. Jadi Toko Saya Commerce atau Saya Commerce itu bukan nama toko ya, tapi nama perusahaan. Nah, untuk tokonya sendiri ada beberapa. Untuk tokonya sendiri beroperasi di berbagai macam platform seperti TikTok, Shopee, Lazada, dan mungkin di situ aja ya untuk saat ini. Oke, sedikit info aja. Jadi Toko Saya Commerce atau Saya Commerce ini sedang berada di posisi yang membangun sebuah sistem yang baku sebagai sebuah perusahaan. Baik itu dari segi legalitas perusahaan dan juga yang akan kita bahas di video ini yaitu profesionalisme kerja. Jadi untuk sebuah perusahaan kita tuh penting banget ya untuk memiliki sebuah aturan ataupun sebuah pedoman yang pasti untuk menjalankan sistem. Nah, di Toko Saya Commerce ataupun di Saya Commerce sendiri ada beberapa divisi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tersebut, yaitu divisi customer service, divisi kreator, dan juga divisi host live ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas untuk divisi kreator. Dan untuk materinya sendiri yaitu panduan, SOP, dan juga flow kerja di Toko Saya Commerce sebagai kreator, khususnya kreator video ya. Jadi materi yang kita bahas yang pertama yaitu flow kerja di Toko Saya Commerce sebagai kreator. Oke, di sini kita bakal jelasin dulu gimana sih flow kerja sebagai konten kreator di Toko Saya Commerce dalam satu hari. Nah, jadi untuk flow kerja di Toko Saya Commerce saat ini untuk semua divisi ya, yaitu di 8 jam kerja, dimana ada 1 jam istirahat dan juga sisanya 7 jam kerja ya. Dan untuk jam kerjanya sendiri itu beda-beda ya. Kalau dari divisi customer service itu ada 3 shift. Shift pertama dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, itu kan 8 jam. Lalu shift kedua dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan juga ada shift 3 dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Untuk host live juga sama ya, cuma jam masuknya beda. Sama-sama ada 3 shift, tapi yang shift pertama host live itu dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang, shift kedua dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, lalu shift ketiga dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Nah, untuk kreator sendiri gimana sih bang? Nah, untuk kreator sendiri sebenarnya saat ini masih belum ada untuk shift, cuma kedepannya tetap ada shift ya, tapi agak beda, mungkin gak akan 3 shift, cuma 2 shift aja. Nah, kalau 2 shift itu, shift pertama itu masuk antara jam 7 atau jam 8, biasanya kita masuk jam 8 ya, beres jam 4 sore. Nah, berarti untuk shift 2 dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Tapi untuk kedepannya kalau misalkan kita akan ada 2 shift, ada kemungkinan untuk shiftnya itu mengikuti shift customer service, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, lalu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, itu untuk jam kerjanya sendiri. Nah, untuk divisi kreator, 8 jam kerja itu ngapain aja sih? Jadi kayak gini guys. Untuk konten kreator ya udah pasti bikin konten. Nah, untuk standarnya sendiri di Toko Saya Commerce untuk konten kreator saat ini yaitu standarnya membuat 7 konten dalam satu hari. Atau kalau misalkan kita totalkan selama 1 bulan, target total kontennya yaitu 182. Nah, sekarang kita bahas nih 7 konten selama 8 jam itu flow-nya kayak gimana aja sih. Nah, untuk 1 jam pertama biasanya kita ada persiapan dulu, seperti lihat-lihat referensi, bikin 7 sampai 10 hook yang berbeda, dan juga biasanya kita nulis skrip juga ya. Jadi misal kita bikin 7 video, nah kita bikin 7 skrip terlebih dahulu di 1 jam pertama. Jadi kesimpulannya 1 jam pertama itu untuk riset dan juga copywriting. Nah, anggap kita masuk jam 8 pagi, berarti dari jam 8 sampai jam 9 kita melakukan riset tersebut ya. Lalu 2 jam selanjutnya yaitu di jam 9 ya, 10, 11 berarti 2 jam. Itu biasanya kita langsung eksekusi. Jadi skrip yang 1 jam pertama tadi kita tulis, kita langsung eksekusi menjadi voice over. Atau kalau misalkan kontennya talking head seperti ini langsung ya, kalian langsung shoot 7-7-nya seperti ini. Nah, tujuannya untuk mengefisiensi waktu dan agar 7 konten dalam 1 hari itu tercapai dengan maksimal. Jadi di 2 jam tersebut kita mulai produksi voice over, produksi footage yang kita butuhkan untuk si 7 skrip ataupun 7 konten yang tadi sudah kita tulis. Nah, itu kan sampai jam 11 nih. Ada waktu dari jam 11 sampai jam 12 yaitu 1 jam. Karena istirahat itu jam 12, jadi sebelum istirahat 1 jam itu kita gunakan untuk edit 1 konten untuk kita posting sebelum istirahat jam 12. Nah, 6 konten sisanya gimana bang? Kita lanjutin habis istirahat tentunya. Istirahat dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Baru dari jam 1 siang sampai jam 4 sore kita lanjutin semua editan dan produksi-produksi yang tadi tertunda. Nah, untuk sisa 6 kontennya berarti kita harus selesai 6-6-nya dalam hari tersebut. Untuk upload ataupun postingnya minimal selang 1 jam untuk setiap postingannya. Jadi gak akan bisa ya untuk diposting di jam kerja semuanya. Makanya kita gunakan fitur jadwalkan di TikTok. Jadi sebelum pulang jam 4 itu kalian harus menjadwalkan sisa video yang belum diupload. Misalkan dijadwalkan untuk diupload jam 5 sore, jam 6 sore, atau jam 7 sore sampai seterusnya. Nah, itu untuk flow kerja selama 8 jam membuat 7 kontennya. Sekarang kita mulai masuk ke teknisnya guys. Gimana sih cara bikin konten yang efisien versi kita kreator Toko Saya Commerce? Nah, untuk teknis produksinya yang pertama yaitu kita harus jabarkan dulu nih unsur-unsur wajib yang harus ada di dalam video kita. Nah, udah pasti yang pertama yaitu ada hook, terus ada
ada isi kontennya, terus ada footage produk, dan juga kalau bisa ada video talking head kayak gini ya, atau menampilkan muka ke dalam frame. Lalu selanjutnya ada penawaran atau offering, dan juga yang terakhir ada call to action. Nah itu semuanya hal umum ataupun hal basic ya, kalian juga pasti saya jamin udah tahu. Nah untuk hook dan juga call to action itu sebenarnya umum banget guys. Itu bebas kalian pilih mau bagaimanapun. Tapi untuk isi kontennya kita akan bahas nih. Ada beberapa pilihan isi konten yang kita rekomendasikan ataupun yang sering kita pakai untuk video-video di toko e-commerce. Yang pertama yaitu problem solution atau pemecahan masalah. Jadi kita tuh fokus ya pada masalah-masalah pelanggan atau masalah yang dialami sama penonton. Lalu kita langsung berikan solusi tuh dengan produk kita. Contohnya, masalah yang umum terjadi di masyarakat yaitu ingin merekam sesuatu tapi takut ketahuan ataupun pengen ngerekam secara diam-diam. Untuk solusinya kita langsung berikan. Misalkan kayak gini nih, pakai kamera ini aja guys. Ukurannya kecil, gampang dipakai dan juga bisa diumpetin di mana-mana. Itu kan untuk problem solution. Lalu yang kedua yaitu konten unboxing. Nah, kalau unboxing itu lumayan umum ya. Kalian juga pasti tahu lah. Jadi kita itu membuka box kemasan dari produk dan kita review tuh apa aja isi boxnya. Kita kasih tahu ada kameranya, kita kasih tahu ada buku panduannya. Itu untuk video unboxing. Tapi di video unboxing ini tetap harus ada hook juga ya. Contohnya nih hook untuk kamera mini. Unboxing kamera yang paling mini yang kita jual. Itu untuk contohnya. Lalu yang ketiga yaitu konten review produk. Nah, untuk review produk ini kita tuh mengulik lebih dalam ya tentang spesifikasi produknya. Seperti detail fisik, kegunaan dan juga fungsi tombol-tombol dari kameranya, atau fitur fisik dan juga fitur aplikasi seperti night vision, koneksi ke wifi dan lain-lainnya. Jadi untuk konten review ini kita bahas setiap fitur dari kameranya, mau itu satu-satu ataupun mau dibahas semuanya juga bisa. Nah itu untuk isi konten yang ketiga. Lalu selanjutnya ada konten tutorial. Nah di sini udah pasti ya, isi kontennya itu membahas cara-cara penggunaan produk. Misalkan nih, tutorial penggunaan kamera sprayer parfum ini. Nah kalian tinggal jelasin aja tuh gimana cara pakai untuk kameranya. Nah itu untuk video tutorial. Jadi kalian tinggal jelaskan aja cara penggunaan si kameranya. Lalu selanjutnya ada stitch komentar. Nah kita itu bikin materi konten dari komentar-komentar netizen di video kita ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan ataupun seperti komplain-komplain. Misalkan nih untuk pertanyaan, ada yang komentar, itu bisa ngerekam di dalam gelap nggak? Nah kalian tinggal jawab aja, menjelaskan fitur night vision dari kameranya. Jelaskan cara mengaktifkannya seperti apa. Dan juga kasih lihat hasil videonya dalam night vision tersebut. Atau kalau komenan komplain, misalkan nih, ada yang komplain, bang kok kamera saya nggak nyala, kok kamera saya susah koneknya. Nah disitu kalian bisa jawab, jelaskan tutorial secara rincinya ataupun jelaskan detail-detail yang bisa mempengaruhi koneksi kameranya jadi susah. Nah itu untuk stitch komentar. Dan satu lagi yaitu komparasi produk atau perbandingan. Kalian bisa bandingin kamera-kamera yang ada di toko kita seperti misalkan kamera mini XD dan juga kamera mini X6. Kalian bandingin aja secara fitur, secara fisik dan juga secara harganya. Atau kalian bisa bandingkan juga dengan kamera-kamera konvensional. Contoh nih untuk hooknya nih, daripada pakai CCTV yang kayak gini gampang ketahuan dan juga susah pakainya guys, mending pakai kamera mini ini aja. Ukurannya kecil gak gampang ketahuan dan juga cara pakainya gampang. Untuk variasi dan juga pengembangannya kalian bisa explore sendirilah untuk kontennya. Nah itu untuk pilihan isi konten. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap tips membuat konten secara efisien. Untuk membuat konten yang efisien yaitu 7 konten dalam satu hari. Hal-hal yang kita lakuin biasanya kayak gini guys. Yang pertama yaitu fokus pada satu produk setiap hari. Lalu kita eksplorasi seluruh fitur dan juga keunggulannya untuk jadi sebuah materi konten. Di dalam satu hari tersebut kita bahas untuk satu produk aja. Kita bahas satu-satu sebagai video terpisah. Misalkan satu video untuk tutorial, satu video untuk cara jarak jauhnya, satu video untuk fitur night vision, satu video untuk fitur kartu memori dan sebagainya guys. Jadi selain kita jadi lebih gampang lagi untuk pengenalan produknya, dan juga kita bisa berhemat untuk footage-nya ya, karena kita cuma nge-shoot satu produk aja. Lalu untuk tips konten efisien selanjutnya yaitu one take talking head seperti yang saya lakukan kayak gini nih. Ini saya ngomong aja langsung ya ke kamera untuk bacain skrip, atau mungkin kalian yang udah paham untuk materinya, kalian bisa langsung aja ngomong ngobrol seperti ini, seperti kalian ngobrol sama customer gitu ya. Lalu kemudian biar gak bosen ngeliat muka seperti ini terus, kalian tinggal tambahin aja B-roll atau footage-footage tambahan yang mendukung untuk skripnya. Lagi membahas hasil perekaman, kalian tinggal tampilkan aja hasil perekamannya. Jadi gak full terus muka kalian masuk ke dalam frame. Lalu selanjutnya yaitu stitch comment seperti yang ada tadi di pilihan isi konten. Nah stitch comment itu juga termasuk salah satu strategi kita biar bikin konten yang banyak guys. Kita tinggal pilih aja di mana komentar-komentar yang bisa kita bikinkan sebagai video ataupun sebagai materi video. Lalu tips selanjutnya yaitu fokus pada isu atau satu nilai utama di setiap videonya agar pesannya tersampaikan dengan jelas. Misalkan kayak tadi tuh, satu video membahas tentang kartu memorinya aja, dari cara masukin memorinya, dari cara ngerekamnya, dan juga dari cara mindahin hasil perekamannya dari kartu memorinya. Lalu tips yang paling ampuh yaitu copy paste atau copy paste video yang udah ada ataupun video yang udah bagus konversinya, cuma menggunakan versi kita sendiri, atau bahasa lainnya itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalkan kalian bingung, apalagi yang baru pertama kali ngonten ataupun baru pertama kali kerja di toko e-commerce, kalian tinggal lihat aja referensi yang udah ada, kalian tiru
Untuk konsep-konsepnya seperti hook-nya, footage, ataupun pengambilan videonya, itu pun jadi salah satu tips agar konten kita lebih efisien lagi dalam satu hari. Nah, untuk part terakhir yaitu larangan ataupun hal-hal yang kita hindari dalam membuat konten. Ada 3 poin guys. Yang pertama yaitu kita jarang menyebutkan harga dengan spesifik. Misalkan harga barangnya 100.000, kita biasanya nggak akan nyebut langsung ini kameranya 100 ribuan karena untuk menghindari harga-harga diskon yang setiap akun itu beda-beda ya. Nah, di situ kan jadi ada miss untuk harganya. Nah, biasanya video itu bakal kena pelanggaran dan juga kena poin guys. Jadi hati-hati ya. Lalu hal yang kita hindari yang nomor 2 yaitu menampilkan data pribadi seperti alamat, kode QR, ataupun resi-resi pembeli kita videoin itu jangan ya, karena takut disalahgunakan sama orang lain. Terus yang terakhir yaitu waktu posting yang terlalu berdekatan. Walaupun sebenarnya nggak ada teori yang benar-benar baku ya untuk menjelaskan hal ini. Tapi ya untuk antisipasi aja, kita nggak boleh upload dalam waktu berdekatan agar nanti viewsnya lebih bagus. Nah, kita masuk ke kesimpulan guys. Jadi kesimpulan dari semua materi yang kita jelasin tadi, itu kesimpulannya cuma satu hal, yaitu kita mulai dulu aja atau kita lakuin aja guys. Karena dari semua aturan dan teori yang kita jelasin tadi, misalkan kalian nanti dalam penerapannya ada kendala ataupun kalian punya ide lain yang lebih efisien, itu kan lebih bagus lagi ya. Cuma ya tadi namanya juga pedoman. Jadi seenggaknya kalian harus ikutin dulu standar yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi sekian guys untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih yang udah nyimak dan kita tutup video kali ini dengan moto Saeka Mars, yaitu Saeka Mars naik level.